Selamat sore Pak De. Pak De, jadi begini Pak De. Di slide yang pertama, yuk jualan Nokia. Udah pasti dong, dijamin selalu kekinian. Nah, jualannya ini sekarang kita lewat sosmed nih Pak De. Nah, sosmednya itu yang nanti ada beberapa sosmed yang harus diinstal sama promotor, wajib bus. Nah, cakep nggak tuh? Nah, tujuannya, nah ente nanti bisa baca dah tuh tujuannya, nih skip deh ya. Nah, untuk backgroundnya, kenapa sih ini dibikin kayak begini? Nah, biar lebih enak jualannya teman-teman promotor, nggak cuma ngandelin di offline doang. Tuh backgroundnya sebenarnya ke arahnya sana sih. Nah, tapi biasanya anak-anak promotor sekarang tahu sosial media itu hanya sekedar tok cuma share-share yang kesukaan mereka aja lah, pribadinya mereka. Dia nggak tahu sosial media itu ternyata untuk bisnis lebih profit juga hasilnya. Itu maksudnya nih. Nah, di slide selanjutnya tuh yang fungsi sosial media. Nah, nanti jelasin dah tuh Pak D. Yo Pak D yo. Nah, sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya juga. Jadi intinya fungsi sosial media ini yang tadi aneh bilang nih di awal, nggak hanya cuma hura-hura doang, nggak cuma buat pribadi doang, ternyata lebih asik juga buat yang namanya bisnis, apalagi di dalam dunia penjualan. Nah, sales lah ya. Nah, di samping kita udah ngerti nih sama sosmed nih, pastinya ada sosmed, nggak mungkin juga kita cuma share-share yang nggak ada artinya. Nah, kita bikin iklan. Nah, iklan kebanyakan promotor yang aneh lihat sekarang, contohnya kayak tadi sore lah ya, dia nge-share broadcast tapi semuanya disebutin, RAM-nya, internalnya, kameranya. Orang juga kalau mau beli pasti udah baca-baca juga di website. Betul apa kagak Pak De? Nah, kita jelasin dah tuh iklannya. Iklan di sini adalah suatu bentuk informasi bla bla bla, nanti dibaca sama Pak De semua. Nah, prinsip iklannya yaitu yang penting adalah 3 Pak De: singkat, mudah dimengerti, dan bikin kepo sama orang, bikin penasaran. Itu sih yang paling penting bullet poinnya. Nah, slide berikutnya ini ada kriteria iklan. Pade bisa lihat di situ ya. Ada beberapa jenis tuh kriteria iklan. Ada yang pertama media, kontennya, penontonnya, frekuensinya. Nah, kenapa aneh bikin kriteria iklan? Media yang pertama kita bahas. Alat yang digunakan untuk menyampaikan iklan. Apa sih alatnya? Ya itu dia. Nah, kayak Pade udah lihat di slide yang di bawah tuh, sosial media yang nantinya wajib di-download semua sama promotor. Ada 8 aplikasi tuh Pade. Itu medianya. Nah, kontennya apa sih? Nah, kontennya adalah yang tadi tuh, iklan ya kan, pesan yang ditampilkan di alat media. Kita udah punya konten, kita udah punya alat. Nah, kita manfaatin dah tuh sosial media kita. Nah, dan yang terpenting lagi adalah kita udah punya medianya, alatnya, kita udah punya kontennya, udah punya isi iklannya, penontonnya kagak gablek, kagak ada. Lah percuma juga Pak De. Nah, penonton di sini adalah target pasar atau sasaran yang dituju, ya kan? Intinya adalah kenapa saya taruhkan di Facebook? Ya elah bahasanya ya saya. Kenapa aneh taruh di sini Facebook ya kan, kemudian WhatsApp dan yang lain-lain gitu ya. Biasanya lumrahnya warga negara Indonesia menggunakan Facebook walaupun udah jadul. Setuju nggak Pak De? Nah, jadi intinya adalah gimana nih penontonnya, ada berapa nih anggota di Facebooknya yang ngikuti. Contoh kayak misalkan Pak De Hendy di sini Facebooknya yang ngikutin ada 200 orang. Menurut Om Hendy cukup nggak nih? Kalau menurut saya nggak cukup ya kan, kita butuh yang namanya 1000 orang, 2000 orang. Gimana caranya? Caranya gampang banget ya kan. Facebook itu banyak banget grup yang bisa kita gabung sesuai dengan keinginan kita. Otomatis kalau kita udah masuk ke grup tersebut, pastinya kita juga bisa iklanin
apa yang kita punya barang. Setuju dong Pak De? Nah, gratis lagi, nggak pakai biaya. Oke, nah itu yang disebut dengan penonton. Gimana caranya kita sebanyak-banyaknya penonton yang lihat iklan kita. Yang terakhir, frekuensi. Nah, frekuensi maksudnya kayak gimana? Contoh, iklan Indomie aja saban hari kalau kita lihat di TV itu bisa ratusan kali pada kali ya. 7 kali atau 5 kali atau bla 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 deh. Nah, ini salahnya promotor. Yang kayak tadi Ane tanya sama promotor nih, ada satu contoh. Ngepek nggak bikin iklan broadcast kayak gitu? Nggak ngepek, Cang, ya kan? Kenapa? Nggak tahu, Cang. Lu dalam satu hari berapa kali bikin iklan, nge-share kayak begini? Kalau lagi inget aja, Cang. Nah, ya kan itu salahnya. Kalau bisa setiap hari di recall terus tuh iklan. Better sih kalau menurut Ane, yang Ane udah jalanin 2 jam sekali oke lah. Kayak gitu. Kita share tuh ke penonton-penonton kita. Nah, aplikasi atau toolsnya atau alatnya yang bisa kita gunain nih, ada WhatsApp, Instagram, MiChat, Line, Facebook, WeChat, OLX, Twitter. Kenapa sih Ane ambil itu? Biasanya ada beberapa alasan orang-orang menggunakan aplikasi yang ada di template Ane nih Pak De. Kayak WhatsApp kan udah otomatis hampir ya 99,9% pakai lah ya orang-orang Indonesia WhatsApp. Instagram sekarang lagi ngehits banget. Ente aja sekarang dikit-dikit bikin history mulu, ya kan? Nah, kemudian apalagi Pacebok yang tadi Anda bilang, walaupun udah lawas tapi masih banyak digunainnya. Terus apalagi WeChat dan MiChat nih temenan nih Pak De nih dia nih, ya kan? Masih sepupuan nih. Kenapa Anda taruh di situ, ya kan? Biasanya kalau kita broadcast WeChat dan MiChat tanpa harus kita jadi teman, itu kita bisa share. Nah, beda dengan WhatsApp. WhatsApp kan kita harus temenan dulu baru kita broadcast. Betul dong ya. Nah, tapi kalau MiChat sama WeChat itu tanpa harus temanan aja kita bisa share. Dan enaknya lagi menggunakan MiChat ataupun WeChat, dia bisa ngelihat beberapa meter di area kita nih, orang-orang yang terdekat kita, walaupun kita belum berteman. Itu enak bener Pak De. Nah, ada OLX. OLX sebenarnya di sini bukan sosial media sih ya, lebih cenderung ke berita lah ya, jual beli. Nah, kenapa Ane taruh di situ? Satu sisi kita bikin iklan, taruh iklan di OLX gratis. Satu sisi lagi, semua orang Indonesia rata-rata mau jual beli barang atau segala macam, kiblatnya rata-rata ke OLX semua. Kayak gitu Pak De. Nah, Twitter Ane taruh terakhir, ya kan? Kenapa? Sekarang memang udah nggak banyak orang yang menggunakan Twitter, ya kan? Tapi Twitter ini terkadang masih banyak yang digunakan oleh beberapa sebelum kaum milenial lah, kayak gitu. Malah sih sekarang lagi ngehits lagi sih Twitter sih ya. Nah, itu yang Ane taruh di situ, bikin iklan dah tuh. Nah, makanya kita tulis aplikasi wajib di-download oleh promotor. Nanti ente cekin tuh tiap hari tuh. Kalau lagi ente visit, ya kan. Mana WhatsApp-nya, mana MiChat-nya, mana WeChat-nya, bla bla bla. Oke. Nah, selain kita sudah dapat semuanya, iklan, sosial media udah ngerti, udah paham, ya kan. Kita nanti baru deh tuh dapat yang namanya customer prospecting, customer yang namanya referral. Itu kita dapat tuh Pak De. Oke, apa sih yang disebut dengan prospecting ya? Nah, untuk prospecting di sini, Pak De bisa baca tuh ya. Itu adalah ketika kita mendapatkan customer ataupun konsumen melalui sosial media yang kita udah share iklannya. Saik nggak tuh? Nah, itu kita budidayakan dah tuh. Udah dapat nih ya kan? Wah, ada yang nanya-nanya segala macam. Terus saya lobby. Oke. Nah, yang selanjutnya referral. Referral kayak gimana sih? Referral itu misalkan nih Ane punya temen kan, ternyata dia tinggalnya di Solo sekarang ya kan, dia lagi nyari handphone, otomatis Ane kasih tahu ke ente dong Om ya kan, Pit nih ada ada handphone bagus cuman gue lagi di Solo, oh lu hubungin nama temen gue aja namanya Hendy, nanti lu bisa ke sana. Nah, itu yang disebut dengan customer referral Pak De. Nah, itu gampang banget dicari. Gimana caranya, sesi berikutnya lah ya, itu harus ada biayanya tuh kan. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini Ane kasih contoh nih, ada prospecting, data-datanya nih yang bisa di follow up sama promotor ente. Nanti Ane bikinin juga ada jidoknya tuh. Kurang enak gimana ente ya kan? Referralnya tuh nanti juga bisa kita maintain. Oke. Nah, di sini ada nih tips and trick Cang Apit. Nah, kapan sih yang lebih oke ketika kita jualan di Pacebok ya kan? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu lah. Idealnya ketika Ane cari-cari informasi nih baik di website ataupun yang lain, asiknya untuk nge-share di Pacebok untuk jualan itu di hari Kamis, Jumat, Sabtu sama Minggu tuh Pade. Jamnya Pade bisa baca di situ jam 1 siang sampai 4 sore, saat jam makan siang lah. Kenapa kayak begitu ya kan? Nah, di sini Ane tulis nih, ada keterangannya, Ane nggak bacain semua dah. Kayak videonya ntar kepanjangan. Itu Pade bisa lihat tuh yang dari menurut data bla bla bla. Nah, nanti ente baca di situ. Oke. Nah, itu diposting dah tuh di Facebook setiap hari atau saban hari dah tuh. Nah, pasti setidaknya dalam 1 minggu atau dalam 1 hari nyangkut 1 atau 2 makhluk yang pada nanyain Nokia sama promotor ente Pade. Oke Pade, paling itu aja dari Ane. Salam olahraga, masih ketemu saya nanti di dalam kesempatan dengan Pade. Oke? Assalamualaikum.